Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tapin TV dimanapun Anda berada? Selama beberapa waktu ke depan, saya Nadia Maudina Ikrimah akan menemani kalian semua dalam acara talk show bersama PLN ULP Rantau dengan mengangkat tema penggunaan listrik aman dan produktif bagi masyarakat. Wah, tema yang sangat menarik dan tentunya akan mendatangkan narasumber yang tidak kalah menarik juga untuk memberikan informasi dan mengulik lebih dalam mengenai tema dan pembahasan kita hari ini. Nah, langsung saja karena narasumber kita sudah berhadir bersama kita, marilah kita sapa, yaitu ada Bapak Eridanus Abdi Samudra selaku pejabat pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja, serta yang kedua Ibu Resti Sri Rejeki Rukmana selaku supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi. Apa kabar Pak Eri dan Ibu Resti? Baik, langsung saja ya Pak, kita bertanya-tanya nih mengenai tema kita hari ini. Nah, berapa lama Pak Eridanus ini dan Ibu Resti bekerja di PLN? Saya sendiri sudah mengabdi ke PLN itu sudah selama 11 tahun. Dan di PLN ULP Rantau ini saya sudah 1 tahun 3 bulan, Mbak Nadia. Baik, Ibu Resti sendiri? Ya, kalau saya termasuk juniornya Pak Erit sih, Mbak Nadia. Jadi baru 5 tahun berjalan kurang lebih sampai bulan ini. Jadi di Rantau juga termasuk baru 1 tahun lebih. Ya kurang lebih masih samaan lah sama Mas Erit. Jadi termasuk warga baru di Rantau. Iya, berarti perantau ya? Iya. Sama perantau nih. Sama-sama merantau di Rantau. Iya, perantau di Rantau. Nah, Iya. jadi mengenai tadi kan ada nih jabatan sendiri atau job desk-nya Bapak dan Ibu sendiri mengenai saat bekerja itu apa saja sih tugas yang Bapak dan Ibu kerjakan? Ya, saya sendiri saat ini menjabat sebagai pejabat K3L di PLN ULP Rantau yang dimana diamanahkan untuk melakukan pengawasan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, serta keamanan di lingkungan PLN ULP Rantau. Kalau Ibu Resti sendiri? Kalau saya kebetulan kan supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi. Jadi sudah tertebak nih bahkan dari jabatannya aja, yang saya urus ya pelanggan. Ya, jadi yang saya urus terkait dengan pelanggan, kemudian administrasi yang di internal maupun eksternal gitu. Tapi ya lebih memang untuk pengelolaan pelanggan. Pengelolaan pelanggan berarti kayak masukan-masukan dari pelanggan juga atau misalnya komplain gitu ya. Iya. Betul, ini bagiannya saya yang handle gitu. Berarti Ibu Resti yang kena ya. Iya, yang dicari mana supervisornya. Iya. Gitu. Nah, kadang kan masyarakat ini bertanya ya Pak dan Ibu, sebenarnya background orang yang bekerja di PLN itu sendiri apa sih? Background pendidikannya harus lulusan misalnya, apakah harus lulusan teknik elektro ataupun teknik misalnya listrik? Nah, kayak gitu. Pak Eri sendiri bagaimana Pak? Kalau saya sendiri sih, saya dari sarjana dari perguruan tinggi swasta di Semarang, yaitu di Unikasuke Pranoto. Saya tuh kebetulan juga saya ngambil jurusan teknik elektro. Jadi kebetulan juga masuk ke PLN sebagai ngikut yang elektro. Teknik elektro Ya. ya. Kalau Ibu Resti? Kalau saya kebetulan dari non teknik sebenarnya Mbak. Jadi dulu background saya itu kuliah D3-nya justru keuangan dan perbankan. Terus lanjut S1-nya manajemen. Jadi pas daftar PLN itu sebenarnya yang daftar untuk lowongan administrasi niaga gitu. Jadi memang terbukti nih sekarang jadinya supervisor pelayanan pelanggan dan administrasi. Berarti bukan cuman yang diterima itu kayak yang lulusan Betul. teknik elektro aja Iya. ya? Oh, Yang Ah, harus teknik dari listrik. Jadi ada yang teknik. teknik dan non teknik. Soalnya kan yang di dalamnya ada banyak staff-staffnya, mungkin ada bagian administrasi tadi, mungkin ada Ya. keuangan yang diperlukan, akunting misalnya atau Ya. akuntansi. Nah kan sebagian masyarakat tentunya juga punya mimpi nih untuk bekerja di PLN. Nah untuk masuk ke PLN sendiri, apakah bisa melalui jalur tes atau misalnya melalui jalur kerjasama? Saya sendiri sih awalnya kan saya kan sudah lulus dari kuliah, terus saya berusaha mencari pekerjaan kan. Memang awalnya saya tuh mencari-cari di internet kan Mbak, jadi ada rekrutmen PLN, itu saya berusaha untuk melakukan pendaftaran. Di situ setelah melakukan pendaftaran tidak mudah Mbak untuk masuk ke PLN, jadi melalui beberapa tes. Yang pertama itu ada tes administrasi, terus psikotes, terus ada juga tes akademiknya. Habis setelah itu kita dites kesehatan kita, apakah baik apa enggak. Terus melalui yang terakhir, tahap terakhir tes wawancara. Setelah itu ya puji syukur, alhamdulillah bisa diterima di Bisa PLN gitu.
Berarti seperti ada tahapan-tahapannya ya, Iya, bukan benar sekali. sekedar misalnya bisa langsung masuk nih karena ada ada orang misalnya di dalam siapa keluarga bisa langsung. Berarti harus tetap ada melalui tahapan tes atau apapun itu ya, Benar sekali. rangkaian tesnya. Ya baik. Soalnya saingannya itu ya dibilang ribuan bisa ya. Bahkan ribuan bisa, ratusan ribuan. Oh ya, karena juga informasi yang didapat ini kan kalau PLN ini kan bisa ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Benar sekali. Jadi bukan cuma Di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi harus siap, Harus seperti siap. Bapak dan Ibu saya. Baik. Harus siap. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan talk show bersama PLN ULP Rantau karena kita akan menyaksikan setelah jeda iklan yang berikut ini. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan kWh meter pelanggan. Kedua, PLN selalu memasang suatu alat pengaman pada kWh meter sehingga jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika kWh meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama, dan hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik. Segera hubungi pemadam kebakaran dan kontak center PLN 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Usahakan Anda memiliki alat pemadam api ringan di rumah dan pastikan isi dari alat tersebut diganti setahun sekali. Segera putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari Sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Jika api sangat besar, selamatkan diri Anda dan tunggu pemadam kebakaran. Nah, jika setelah listrik di rumah aman, maka kita akan terhindar dari bahaya kebakaran. Yuk, peduli instalasi listrik di rumah kita.
Kembali lagi kita di acara Talk Show bersama PLN ULP Rantau. Nah, menyambung pembahasan kita yang tadi nih. Untuk Ibu Resti sendiri, kenapa Ibu Resti memilih PLN sebagai tempat bekerja? Dulu sebenarnya ini jujur aja ya Mbak Nadia, jadi dulu itu setelah lulus kuliah dari manajemen, kebetulan saya lulusan IPB. Jadi pasti orang-orang itu nggak nyangka kok dari Institut Pertanian Bogor nih bisa masuk PLN pasti. Jadi dulu pas pada saat ada rekrutmen besar-besaran di Jakarta, saya coba-coba sama teman-teman. Jadi diajar sama teman-teman. Sebenarnya informasinya juga dari teman. Jadi dari teman kuliah tahu, ini PLN lagi buka nih, ayo ikut-ikut gitu. Iseng aja coba-coba. Ya ternyata saya yang masuk gitu. Tapi sampai saat ini udah 5 tahun di PLN, tentu bersyukur alhamdulillah bisa bergabung di PLN gitu. Tapi memang kan image-nya PLN ini kan familiarnya dikenalnya kayak pekerjanya laki-laki. Jadi kan asing ya kalau ada perempuan. Ternyata ada banyak tapi di kantornya. Tapi mungkin ada nggak Bu yang kayak pekerja di lapangan gitu sebagai teknisinya, mungkin yang memperbaiki arus listrik atau bagaimana ya? Yang perempuan mungkin ada 1 atau 2 orang ya, tapi nggak banyak sih yang memang kalau backgroundnya meskipun teknik, tapi perempuan biasanya tetap kembali ke kantor gitu untuk pekerjaan sehari-harinya. Gitu. Kalau Pak Eri sendiri gimana nih Pak? Apakah kecebur juga? Oke, kalau saya sendiri Mbak, memang awalnya saya itu memang bercita-cita untuk masuk ke perusahaan BUMN. Jadi dan itu juga saya kebetulan juga kampus saya itu berada di dekat PLN unit induk distribusi Jawa Tengah DIY. Jadi waktu itu kita sering kan lewat-lewat kantor tersebut. Jadi saya termotivasi Mbak untuk masuk mendaftar PLN. Gitu. Seperti itu. Jadi terus nyoba-nyoba juga Mbak itu. Cobanya harus dicoba ya kalau iya, benar sekali. Nggak tahu. Ada nggak sih Pak perasaan takut untuk bekerja di bidang kelistrikan ini? Takut kesengat misalnya? Oh iya. Rasa ketakutan sih pasti ya Mbak, pasti ada. Tapi yaitu kita harus menutupi rasa takut kita dengan cara yang memakai APD, terus bekerja sesuai dengan SOP-nya, standar operasi prosedurnya dengan benar. Makanya untuk rasa ketakutan itu bisa hilang gitu. Jadi kami aman dan nyaman untuk bekerja. Berarti ada standar operasional prosedur juga ya? Benar sekali. Oh iya. Kalau Ibu Resti sendiri bagaimana Bu? Ya sama, tentunya kan di kantor itu kalau pekerjaan kan diawasinya sama Pak Erit ini karena bagian K3L itu ya Mbak. Jadi semua pekerjaan kita pasti selalu diawasi, meskipun pekerjaan saya kan lebih banyak di kantor gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang ada pekerjaan saya yang harus ke lapangan tentunya gitu, misalnya ikut survei terkait ada permohonan pasang baru, nah itu pasti diawasi juga nih sama K3 gitu. Jadi minimal kita pakai helm, misalnya seperti ini kan pakai rompi gitu sebagai identitasnya PLN juga gitu. Nah, jadi sesuai dengan jabatan yang sudah tadi saya sebutkan, berarti Pak Eri ini yang menganalisa semua resiko pekerjaan setiap pegawai PLN. Iya. Gitu. Lalu selama bekerja di PLN, apakah setiap hari ada yang harus diperbaiki masalah kelistrikan ini? Iya Mbak, jadi setiap hari kan namanya juga peralatan harus dipelihara kan. Jadi kami itu ada pemeliharaan di waktu tertentu gitu. Jadi waktu-waktu ya harus dipelihara karena supaya kita menjaga kehandalan sistem kita, supaya para pelanggan PLN itu bisa menikmati listrik dengan nyaman lah di rumah. Jadi nggak langsung misalnya ada gangguan padam itu. Jadi perlu dipelihara Mbak. Dan kami juga setiap hari kan kami kan 24 jam ya Mbak. Jadi untuk itu kami menyediakan pelayanan. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan kami bisa mengerjakan. Jadi perbaikan tuh setiap hari pasti ada Mbak. Pemeliharaan seperti apa itu Pak? Pemeliharaan ini kami pemeliharaan jaringan. Tentunya kayak misalnya kami untuk memperbaiki yang peralatan yang sudah kita ketahui yang abnormal Mbak bahasanya di sini. Jadi abnormal itu misalnya kalau ada isolator yang pecah, tersambar petir, kami harus menggantinya. Dan juga kami juga melakukan pemeliharaan di sisi RW, right of way-nya pohon-pohon. Jadi kami ada tim yang khusus RW untuk melakukan perampalan, penebasan atau penebangan pohon ya Mbak. Jadi kami menjaga agar jarak aman terhadap jaringan kita tuh aman. Berarti banyak pemeliharaannya ya yang dilakukan. Nah. Kalau matikan listrik,
tiba-tiba plak, apakah termasuk pemeliharaan? Itu ada kondisi tertentu, Mbak. Jadi kami tuh pemeliharaan tuh ada dua jenis ya, Mbak, ya, pemadaman ya. Ibaratnya pemadaman itu ada dua jenis, yaitu pemadaman terencana sama pemadaman terjadi gangguan. Jadi pemadaman terencana ini ya pemadaman yang memang harus benar-benar kita lakukan pemeliharaan. Dan sedangkan pemadaman yang tidak terencana itu ya karena gangguan itu. Gangguan karena pohon, layang-layang, petir, itu bisa terjadi, Mbak. Binatang terkadang juga bisa. Oh iya, seperti itu. Iya. Ya biasanya kalau melakukan pemeliharaan itu ada berapa orang yang turun ke lapangan? Kalau yang turun ke lapangan itu ada tim jaringan. Di ULP Rantau sendiri itu ada tim jaringan, terus tim RW tadi, dan ada tim asesmen namanya. Tim asesmen itu dia bertugas untuk inspeksi jaringan. Jadi dia keliling untuk mengetahui mana aja sih titik-titik yang perlu dilakukan pemeliharaan. Terus habis itu ada juga tim operasi, Mbak, di tempat kami. Tim operasi itu dalam menangani gangguan-gangguan. Apabila ada gangguan besar, gangguan pelanggan, itu pasti akan didatangin. Itu tim-tim kami yang meluncur ke lapangan, Mbak. Di Rantau sendiri itu ada 2 tim operasi dan 1 lagi di kantor pelayanan Margasari. Itu penuh 24 jam. Berarti ada beberapa tim ya yang Iya. turun ke lapangan, Iya. bukan cuma Ada shiftnya juga. Iya, gitu. ada shiftnya juga Ada berarti. shiftnya juga, jadi 24 jam. Pokoknya PLN tidak boleh sampai nggak melayani pelanggan kalau ada yang misalnya pada Iya. satu buah rumah gitu. Kita harus Iya. datangin. Walaupun di tengah malam sekalipun. Betul. Betul sekali. Tengah malam, hujan gitu. Hujan deras, petir, nyambar. Pokoknya harus siap. Harus siap ya. Harus siap. Ya tadi dengan standar operasional Dengan kerjanya. tentunya ya, Iya. dengan memperhatikan keselamatan juga. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan talk show bersama PLN ULP Rantau. Setelah jeda iklan yang berikut ini. Wajib bagi kita untuk menggali dari jumlah kenangan kerja di semua lini pekerjaan kita. Ya, salat, pulang selamat, koridor kedua, jangan sampai menjadi kecelakaan. Tingkatkan budaya lanjut, karena hal ini kunci bangsa dan generasi yang kuliner. Aku, Edi Distrianto. Aku salah satu penanggung jawab keselamatan kerja dalam perusahaanku. Mimpi ini merupakan tanda bagiku untuk mengamalkan keselamatan dalam bekerja. Ibadahku adalah tuntunanku, dan sholatku adalah utamaku. Tak lupa, restu keluarga adalah kunci kesetiaan bertugas. Keikhlasan selalu mendampingku setiap waktu. Kesesuaian prosedur dalam bekerja harus aku jalankan demi keselamatan rekan-rekanku. Working permit, job safety analysis, hazard identification, risk assessment, risk control, dan prosedur instruction merupakan bekal dan harus dipahami rekan-rekanku di lapangan. Safety briefing wajib dijalankan bersama dengan panjatan doa memohon perlindungan yang maha kuasa. Pengecekan peralatan alat pelindung diri di setiap lokasi pekerjaan harus dilakukan saat akan memulai pekerjaan.
Komunikasi di lapangan itu sangat penting untuk memastikan rekan-rekanku bekerja dengan aman. Bebas tegangan itu syarat mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan di jaringan pendistribusian listrik. Helm, sarung tangan, sabuk pengaman, full body harness, dan sepatu safety wajib digunakan di setiap langkah rekanku bekerja. Kepastian jaringan bebas tegangan harus dicek kembali. Pemasangan grounding dua sisi terpasang agar rekan-rekanku aman dalam bekerja. Pekerjaan selesai dengan aman. Penormalan tegangan, pelaporan dilakukan. Pemirsa, mari kita saksikan kembali tanya jawab nih bersama narasumber kita. Nah, marilah kita sambung nih. Biasanya nih kan Pak, sebagian masyarakat juga ada yang pernah ngedumel, haduh tiba-tiba mati lampu. Nah, biasanya kalau pemadaman listrik itu secara tiba-tiba, baik itu sebentar ataupun dengan jangka waktu yang cukup lama, apakah ada permasalahan? Atau memang memang dipadamkan saja secara bergilir? Nah, kalau seperti itu biasanya kalau ada masalah, trouble-nya apa? Ya biasanya seperti itu Mbak. Jadi ada yang namanya terjadi pemadaman ya. Pemadaman itu yang tadi saya jelaskan tadi juga ada dua, pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Pemadaman yang terencana tadi itu berdasarkan pemeliharaan tadi. Sedangkan pemadaman yang tidak terencana yaitu diakibatkan oleh gangguan di luar kondisi Mbak, seperti ada petir, pohon roboh. Kan pernah Mbak, kita tuh pernah ada kejadian pohon roboh itu bisa menjatuhkan jaringan kita. Jadi jaringan kita kan di mana-mana nih Mbak jadinya. Jadi di sisi hutan, di sisi jalan-jalan lah. Biasanya itu kan ada pohon-pohon. Nah, itu pohon itu bisa mengenai jaringan kita. Jadi pernah juga yang roboh sampai 3 tiang, 1 tiang itu. Jadi memang pemadaman ini berdasarkan yang kami lakukan itu penanganannya tuh memang kita harus cepat-cepat kita ngumpulin petugas untuk penanganannya. Itu Mbak, jadi ya kami melakukan itu ya mengupayakan supaya pelanggan itu tetap segera menyala. Gitu. Baik, berarti ada permasalahan juga misalnya karena tersengat petir kah, atau misalnya karena ada pohon tumbang yang betul menyangkut Force major, force major namanya ya. Tiba-tiba padam itu ya. Iya. Baik, kalau misalnya teknisi listrik itu sendiri apakah ada di setiap wilayah? Kalau bisa dikatakan iya Mbak, soalnya di Kabupaten Tapin ini ada 2 unit layanan pelanggan kami. Itu yang satu di ULP Ranto, yang satu di ULP Binuang. Sedangkan di ULP Ranto sendiri itu lokasinya berada di Hasan Basri, kilometer 1,5. Itu kantor kami Mbak, itu kantor pelayanan kami. Sedangkan ada juga satu di kantor pelayanan di Margasari, Kecamatan Candi Laras Utara. Itu. Sedangkan kalau di kabupaten yang lain juga ada Mbak. Berarti ada 3 ya? Ya, di Kabupaten Tapin ada 3 Ada 3 kantor pelayanan kami. kantor pelayanannya. Nah, kalau misalnya apakah setiap ada permasalahan gangguan listrik itu mereka langsung lapor Bu ke pihak supervisor? Jadi biasanya Mbak kalau misal padam sedikit kan pasti masyarakat langsung langsung bereaksi gitu ya. Jadi biasanya ada yang langsung lapor ke kantor biasanya. Kemudian ada juga sekarang masyarakat di Tapin ini udah udah melek teknologi istilahnya ya. Jadi sudah tahu ada yang namanya aplikasi PLN Mobile Mbak. Jadi aplikasi ini di sana bisa lapor gangguan. Jadi real time mau jam berapapun itu akan termonitor langsung sama PLN. Dan itu harus segera direspon gitu. Karena kita ada respon time-nya, ada ada targetnya lah, harus memang 15 menit kritikal itu harus segera kita respon gitu. Terus recovery time-nya juga kita harus perhatikan. Jadi betul-betul memang pas pada saat pelanggan lapor itu langsung termonitor masuk ke kita dan kita harus langsung merespon gitu. Setidaknya memberikan informasi dulu lah ke pelanggan. Kalau misalnya ini ternyata ini ada padam Pak, ada ini misalnya
ada yang ketabrak mobil, kemudian ada binatang kena jaringan kita gitu, sama seperti itu. Tapi biasanya untuk pemeliharaan itu sendiri biasanya kan ada ya Instagramnya atau apa kayak gitu disebarluaskan juga Benar kan. sekali. Nah, jadi udah Lewat tahu media sosial Mbak. media kami. sosial ya. Biasanya kalau yang pemadaman atau pemeliharaan terencana itu Mbak, kita H-1 minimal sudah harus info ke pelanggan. Iya, apalagi betul. misalnya jangka waktu untuk pemeliharaannya itu misalnya lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu tentu H-1 udah harus diinformasikan ya gitu ke pelanggan. Apalagi hari-hari kerja kan misalnya kena dinas-dinas terkait, Dinas-dinas. betul kan. Misalnya lagi ada mau meeting atau apa gitu kan, terlalu sudah. terlalu urgensi lah kalau misalkan kita nggak info dari H-1. Jadi sudah diinformasikan terlebih dahulu. Betul. Iya. Apalagi yang punya WhatsApp ibu ya kan. Iya. Pasti, kenapa nih bu mati lampu? Betul, iya, biasanya yang punya nomor saya langsung, Iya. ini ada apa nih Bu gitu, kami ada rapat, ada Zoom. Lebih sekarang. cepat juga kan sih responnya. Betul, iya gitu Mbak. Ibu Resti sendiri kan nggak mungkin sendiri ya Bu kalau menangani masalah itu, apalagi kan tadi kata Ibu 15 menit setelah pelaporan itu harus direspon. Harus direspon. Apakah ada shiftnya juga nih Bu? Sebenarnya nggak ada shiftnya Mbak, saya cuma punya 1 staf aja di bidang bagian pelayanan pelanggan ini. Cuman alhamdulillahnya di PLN Rantau ini kita cukup solid, jadi semua bidang terkait itu saling memonitor. Jadi misalnya kan terkadang kita nggak lagi monitor 24 jam nih ya kan Mbak. Jadi ada yang misalnya dari bagian teknik yang ngasih tahu, ini ada gangguan nih gitu, tolong diinfokan gitu. Kita saling koordinasi. Iya, saling berkoordinasi aja walaupun menangani walaupun menangani sendiri dan dibantu staf juga. Dibantu staf juga tentunya. Tadi dijelaskan ada PLN Mobile. Nah, layanan apa saja yang terdapat di aplikasi itu selain permasalahan gangguan? Banyak Mbak. Jadi nanti Mbak Nadia juga boleh nih nanti kalau lagi senggang download aplikasi PLN Mobile, sudah ada di App Store sama Play Store ya. Itu jadi misalnya Mbak Nadia mau pasang baru, mau tambah daya, mau cek tagihan listrik, mau beli token, mau beli pulsa lah istilahnya ya. Itu bisa lewat situ Mbak. Gitu, lewat aplikasi PLN Mobile. Berarti banyak layanannya lah. Banyak layanannya iya Mbak. Pokoknya mau lapor gangguan, pokoknya misalnya ada tetangga padam atau rumah sendiri padam, langsung klik aja di situ. Isi token juga bisa. Bisa Iya, langsung nge-link sama beberapa pembayaran. Ya, tergantung nanti mau bank apa atau misalnya mau e-commerce apa, Ada semua di situ. Nah, mengenai program PLN nih, apakah masyarakat luas ini boleh tahu program-program apa saja nih dari PLN? Boleh Mbak, justru di PLN Mobile ini semua informasi yang sekarang lagi update di PLN diinformasikan di situ. Misalnya sekarang lagi ada promo kemerdekaan sampai akhir September ini. Jadi tambah daya sampai daya 5.500 cuman bayar 170.845. Gitu, yang biasa harus bayar sampai 3 juta, 1 juta lebih, ini cuman bayar 170.000 aja. Gitu. Itu biasanya kita infokan program itu. Terus kemudian sekarang lagi ada program Swecam Mbak namanya. Swecam itu jadi memoto KWH meter sendiri. Jadi kita tahu nih span kita pemakaian bulan ini berapa. Jadi bisa langsung lewat aplikasi itu Mbak. Gitu. Jadi termonitor. Jadi nanti menyamakan juga sama petugas yang secara manual harus memoto ke lokasi rumah pelanggan. Tuh, jadi biar disamakan. Kalau misalnya ada selisih stan atau apa bisa lewat situ Mbak. Jadi itu ada undiannya. Ada tertera juga kan berarti sudah? Ada, iya. Jadi pas kita buka aplikasi nih udah ada ininya seperti iklan itulah Mbak. Ya kayak gitu di aplikasinya. Ini kan PLN Mobile ini berarti kalau misalnya di Kabupaten Tapin itu langsung terhubung kan? Misalnya kita kan mau komplain nih. Apakah memang di komplain langsung bisa dikirimkan misalnya ke Kabupaten Tapin atau bagaimana itu? Betul. Nah ini Mbak pasti ini sebenarnya servernya satu Indonesia gitu ya, tapi nanti tetap jadi kita ada filternya. Ini masuk ke unit mana, masuk ke kabupaten mana. Jadi lokasinya nggak mungkin misalnya lapor ketukar ya, misalnya orang rantau ya, terus nanti termonitornya masuk ke kandangan enggak gitu. Jadi nanti sudah memang terfilter khusus. Nanti masuknya ke ULT Rantau gitu. Sudah ada keterangannya pasti masuknya ke kita. Baik. Gitu. Sebagai teknisi listrik nih, resiko apa saja sih yang perlu diperhatikan Pak? Resikonya itu kalau kan kita berhubungan sama tegangan ya Mbak, tegangan listrik. Jadi resikonya itu pasti
tersengat dong. Tersengat listrik itu sangat Kesetrum ya. tersengat listrik ada yang bisa kita katakan kesetrum itu sangat ibaratnya bahaya bagi kami. Tapi dari bahaya itu kan supaya kita nyaman bekerja, otomatis kita harus melindungi diri sendiri, pekerja kita dengan cara ya kita memakai alat pelindung diri itu Mbak. Alat pelindung diri contohnya ya, helm safety, sepatu safety, sarung tangan, dan juga ada resiko ketinggian Mbak kan kita kan naik tiang ya Mbak, tiang listrik itu kan kita naik ketinggian kan, daerah ketinggian, jadinya kita harus perlu memakai tangga sama sabuk pengaman, full body harness gitu. Jadi itu yang melindungi kita untuk menghindari risiko-risiko yang besar gitu Mbak, yang misalnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, karena target PLN itu ya zero accident Mbak. Kita harus tidak ada kejadian apapun di lingkungan PLN gitu. Tapi sejauh ini apakah memang sudah pernah ada terjadi nih Pak kejadian yang tidak diinginkan? Kalau PLN kejadian contoh. tidak diinginkan kebanyakan itu di eksternal Mbak, di eksternal PLN, di masyarakat setempat. Jadinya memang kami selalu sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati kalau di situ ada jaringan PLN-nya Mbak. Gitu. Begitu ya. Ya. Ya baik. Nah itu tadi pemirsa penjelasan dari narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap saksikan talk show bersama PLN UL Perantau. Semangat pagi. Pagi. Safety. Yes. Accident. No. Safety. Yes. Accident. No. Safety. Yes. Accident. No. Safety. Yes. Accident. No. Apakah sehat kawan-kawan? Ya. Baik, hari ini seperti biasa kita melakukan safety yang harus kita perhatikan dalam hal itu adalah keselamatan kerja di lapangan. Jadi kita di lapangan itu kita usahakan dan juga nomor satu, dan juga di sisi lain kita harus memperhatikan pelayanan kita ke pelanggan. Sekarang kalian pahami teman-teman. Terima kasih. Ya, ini mengenai topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nyaman lah pakai kompor listrik nih. Di sini nggak ada panas, pengaturan suhunya ada. Ada salah pang balik dari kompor listrik nih. Mati lampu. Oh iya, ada aplikasi pelet. Kalau nggak lapor di sini lah. Ada salam keluar, ada butuh, harinya panas lah.
laporan PLN Mobile masuk. Berangkat. Laporan nomor 3. Rumahnya ini. Oh ya, kita masuk. Dan Tarakan, Mitra PLN. Perkenalkan, nama saya Diri Fani dan rekan saya Indra. Apakah benar Ibu Lia ada laporan tentang listrik padam? Iya benar. Oh ya, kami izin untuk pengecekan listriknya, Bu. Silakan. Oh ya. Ini sudah clear. Bu, untuk penggantian NCB-nya sudah kami ganti dengan yang baru. Sudah dinyalakan, silahkan coba lampunya, Bu. Oh iya, lampu sudah menyala Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Maaf, Bu, kami tidak menerima tips dalam bentuk apapun. Tips dalam bentuk apapun, Bu. Nah, sekarang kita masuk di segmen terakhir nih. Pertanyaan terakhir untuk Pak Eri dan Ibu Resti. Saya ingin bertanya sedikit dengan Ibu Resti. Di bagian pelayanan, apakah ada Bu laporan-laporan dari masyarakat luas dan apakah laporan tersebut biasanya langsung bisa dimonitor atau ditindaklanjuti? Nah, ya Mbak Nadia. Jadi laporan yang masuk biasanya memang nggak jauh-jauh dari kalau misal padam. Kemudian misalnya kalau yang listriknya token atau pulsa itu misalnya pada saat beli ternyata di ATM itu struknya nggak keluar, jadi nggak bisa dapat 20 digit nomor tokennya. Biasanya itu lapor. Jadi di PLN Mobile sendiri itu terbagi dua Mbak laporannya. Ada yang memang gangguan, ada yang memang keluhan. Jadi kalau yang gangguan ini yang memang secara teknis, yang gangguannya misalnya yaitu jaringannya ada trouble misalnya ada binatang lewat gitu kan. Kalau misal keluhan itu lebih ke informasi gitu, misalnya nggak bisa isi token, gagal beli token, kemudian terkait pembayaran listrik misal, itu termasuk dengan keluhan. Dan itu real time harus kita monitor setiap saat Mbak tentunya. Karena kan kita nggak bisa memprediksi nih pelanggan di Tapin ini mau ada lapor atau mau bertanya ke PLN jam berapa. Gitu. Jadi memang harus real time kita cek. Kemudian pada saat ada keluhan atau gangguan masuk misalnya, itu tetap harus kita langsung respon. Jadi harus fast respon gitu. Berarti langsung dimonitor juga. Betul, karena real time gitu. Jadi langsung bisa termonitor sama kita. Gitu. Bapak Eri, bagaimana Pak cara memberi saran atau himbauan kepada warga yang mengalami kerusakan atau adanya gangguan listrik, baik itu misalnya di rumah ataupun di luar rumah? Baik Mbak, untuk diketahui ya Mbak, ya, kan tegangan kerja di PLN itu ada bervariasi ya Mbak ya. Yang pertama itu 220 volt, terus ada juga jaringan kami yang bertegangan 20.000 volt, dan juga ada saluran transmisi itu mencapai 150.000 volt.
Jadi mohon untuk masyarakat dihimbau agar tidak melakukan tindakan yang berbahaya di sekitar jaringan PLN. Contohnya seperti jangan bermain layang-layang di sekitar jaringan PLN, terus memancing, Mbak. Tentunya di sini kan masyarakatnya hobi memancing. Iya. Jadinya jangan sampai memancing di bawah jaringan PLN, Mbak. Soalnya kalau memancing itu kan akan kailnya kan mengenai jaringan PLN. Soalnya ada suatu kejadian juga di berita-berita sudah terdengar itu memancing di sekitar PLN bisa kesetrum gitu, Mbak. Nah, terus ya tentunya jangan mencuri, Mbak. Mencuri PLN itu juga mencuri PLN itu akan selain berakibat kesetrum itu juga bisa melanggar peraturan kan, bisa masuk penjara juga, Mbak, itu. Dan juga dimohon masyarakat untuk kesetiaannya pohon-pohon itu dijaga jaraknya. Itu 3 meter, maksimal 3 meter terhadap jaringan kita. Itu menjaga keamanan. Dan jika masyarakat tahu kalau di situ ada kejadian yang ibaratnya yang membuat padam jaringan, itu ya masyarakat harus, kita sebutnya 3 tindakan ya, Mbak ya. Yang pertama tindakan larang, hentikan, dan lapor ke PLN 1, 2, 3. Baik. Itu. Jadinya terus untuk yang di rumah itu kami sarankan itu jangan otak-atik mengenai kW meter kita yang di rumah ya, Mbak ya. Jangan diotak-atik sendiri karena itu kewenangannya PLN. Jadi dia itu akan juga melanggar kalau misalnya mengotak-atik itu. Dan diharapkan masyarakat itu untuk cek instalasi listriknya di rumah itu ya maksimal 10 tahun. Terus juga cek steker-steker atau sambungan-sambungan rumah agar aman lah ibaratnya, biar tidak terjadi kebakaran rumah kan. Dan juga dipastikan juga alat-alat yang digunakan itu yang berkualitas. Kalau kita standarnya standar nasional Indonesia ya, Mbak ya, standar SNI. Itu makanya kita harus menggunakan yang aman lah, yang berkualitas. Itu. Dan juga hindari kontak yang peralatan-peralatan listrik, jangan lama lah, ibaratnya jangan lama, bahasanya apa ya, dicolokkan ya, Mbak ya. Nah, itu jangan dicucukkan. Jadinya ya kalau misalnya meninggalkan rumah itu kan lebih baik ya dilepas lah colokannya itu supaya aman. Lengkap sekali ya, Pak. Ya. Himbauannya dan sarannya kepada masyarakat. Saya rada menggelitik tadi, Pak, masalah memancing. Karena saya hobi memancing nih. Wah, itu Terjun. Pernah kan kayak plek terus terkait di listriknya tuh emang bisa memutus saluran ya? Ya, itu bisa kalau kan bisa kan bisa menghantar dan orang kan bisa kesetrum, Mbak. Nah, makanya kalau misalnya ini ya jangan dipaksakan untuk memancing di bawah jaringan PLN lah. Kalau bisa ya yang naik perahu kelotok kan lebih nyaman ya. Iya. Untuk Nah, memancing. pemirsa, jangan dipaksakan untuk memancing di daerah jaringan. yang rawan akan kelistrikan. Ya. Hati-hati kalau Bu Hanpian menunjuk. Iya. Hati-hati itu penting sekali. Ibu Resti sendiri apakah ada, Bu, sarannya mungkin buat masyarakat? Mungkin saran ya, karena di bagian pelayanan pelanggan buat warga Tapin semuanya yang sekarang listriknya masih pakai yang bulanan atau pasca bayar, ayo tertib bayar listrik mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 biar Bu Hanpian nyaman. Baik pemirsa, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih sekali lagi buat Pak Eri dan Ibu Resti karena sudah berhadir untuk berbincang bersama. Jadi saya Nadia Mudina Ikrimah mewakili tim dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tapin TV. Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang, atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi.
Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman. Musim hujan, air di mana-mana. Saat air mulai meninggi, apa yang harus Anda lakukan? Amankan listrik saat musim hujan. Tahukah Anda kalau air adalah penghantar listrik yang baik? Apabila terjadi banjir dan aliran listrik masih menyala, maka aliran listrik dapat dihantarkan melalui air yang kian meninggi, sehingga bisa berakibat fatal. Inilah mengapa PLN bersama dengan masyarakat harus tanggap mematikan listrik saat banjir. Nah, ada beberapa kondisi yang mengharuskan aliran listrik dipadamkan oleh PLN sementara waktu agar tidak membahayakan lingkungan sekitar. 1. Apabila rumah pelanggan terendam banjir, maka PLN akan langsung mematikan listrik di pemukiman tersebut untuk keselamatan bersama. Apabila aliran listriknya masih menyala, diharapkan partisipasi masyarakat di area pemukiman tersebut untuk sesegera mungkin melaporkannya melalui kontak center PLN 123. 2. Apabila gardu distribusi terendam air, namun wilayah sekitarnya tidak banjir, maka PLN juga akan segera mematikan listrik di gardu tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan pasokan listrik di beberapa lokasi terpaksa terhenti sementara waktu. Proses mematikan listrik pada gardu tidak semudah mematikan listrik di rumah. Gardu distribusi dimatikan dengan proses bertahap, melalui pemutaran beberapa knop dan tombol. Proses ini cukup memakan waktu dan tidak mudah. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi bahaya listrik saat banjir? 1. Matikan instalasi listrik di dalam rumah. 2. Segera cabut peralatan listrik di rumah yang masih tersambung dengan stop kontak. 3. Naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. 4. Apabila aliran listrik di lokasi yang terkena banjir belum padam, segera hubungi kontak center PLN 123. 5. Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir. Nah, setelah banjir surut, PLN memerlukan waktu untuk melakukan pembersihan dan penormalan gardu distribusi pasca banjir. Di sisi pelanggan, dimohon untuk memastikan semua peralatan elektronik maupun instalasi dalam keadaan kering. Oh iya, kita harus sama-sama mengetahui juga bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN berwenang sampai dengan KWH meter pelanggan. Setelah semua instalasi di sisi pelanggan dan instalasi PLN sudah dipastikan kering, maka proses penormalan listrik dapat segera dilakukan setelah penandatanganan berita acara yang disaksikan Ketua RT RW atau tokoh masyarakat setempat. Nah, yuk sama-sama kita amankan listrik saat musim hujan. Mengapa kebakaran sering terjadi? Lebih dari 70% kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Padahal, jika terjadi korsleting listrik, Sikring atau MCB akan otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu, mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. PLN hanya berwenang sampai dengan KWH meter pelanggan. Kedua, PLN selalu memasang suatu alat pengaman pada KWH meter sehingga jika terjadi arus pendek atau korslet, maka seluruh listrik di rumah tersebut akan otomatis padam. Namun, ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Nah, ini adalah akibat jika KWH meter atau Sikring diotak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB yang ada di KWH meter diganjal atau dibypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak.
Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN seperti yang sering dilakukan untuk pos keamanan. Waduh, tindakan ini juga sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Musim kemarau panjang sering mengakibatkan alat-alat elektronik di rumah lebih mudah panas. Alat elektronik yang panas ini juga membahayakan karena bisa mengakibatkan ledakan kecil atau bahkan besar. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Jangan otak-atik meter listrik sendiri. Kalau ada kendala, laporkan kepada petugas PLN. Bisa langsung menghubungi kontak center PLN 123. Cek instalasi arus listrik maksimal setiap 10 tahun sekali. Jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau karena digigit tikus atau karena alasan lain. Serahkan kepada pekerja instalatir yang paham instalasi listrik rumah. Cek steker di rumah Anda. Jika sudah terdapat warna kehitaman di sekitarnya, segeralah ganti. Jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Jangan dekatkan peralatan listrik dengan benda-benda mudah terbakar seperti gas, gorden, atau kertas. Jangan biarkan kontak peralatan seperti TV, setrika, atau charger handphone menetap pada stop kontak pada waktu lama, dan hindari menggunakan tusuk kontak terlalu longgar. Apabila kebakaran baru saja terjadi, jangan panik. Segera hubungi pemadam kebakaran dan kontak center PLN 123 untuk memadamkan listrik di area sekitar rumah yang terbakar. Usahakan Anda memiliki alat pemadam api ringan di rumah dan pastikan isi dari alat tersebut diganti setahun sekali. Segera putus aliran listrik di rumah dengan mematikannya langsung dari sikring panel pusat di rumah. Jika api telah menjalar atau sedikit membesar, gunakan alat pemadam api. Jangan gunakan air atau alat lain jika listrik belum mati. Jika api sangat besar, selamatkan diri Anda dan tunggu pemadam kebakaran. Nah, jika setelah listrik di rumah aman, maka kita akan terhindar dari bahaya kebakaran. Yuk, peduli instalasi listrik di rumah kita.